Halo adik-adik calon planters dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Terkhusus kamu-kamu yang kuliah di Fakultas Pertanian dengan jurusan agronomi, jurusan tanah, jurusan HPT, agroteknologi, dan juga agribisnis. Pokoknya calon-calon yang akan bermerek SP deh. Oh iya, kamu-kamu yang bermerek SE, sarjana ekonomi maksudnya ya. Masa sarjana eksekutif kan? Kamu juga. Dan kamu-kamu yang bakalan punya embel-embel gelar sarjana teknik. Dan terkhusus lagi, kamu-kamu yang baru aja lulus nih. Kali ini kakak akan bercerita dan berbagi pengalaman dengan adik-adik. Kakak akan memperkenalkan manajemen trainee di perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Mungkin adik-adik banyak yang belum paham. Kali ini akan kakak jelasin dan ikutin videonya sampai habis ya. Tahap awal biasanya perusahaan akan membuka lowongan di halaman website mereka secara resmi atau bahkan via media sosial lainnya. Adik-adik harus jeli loh melihat mana informasi lowongan yang asli dan mana yang bukan. Harus berhati-hati soalnya akhir-akhir ini banyak penipuan kan. Lowongan untuk manajemen trainee kita singkat MT aja ya biar nggak belibet. Oke, kakak lanjut. Sampai di mana tadi? Oh iya, lowongan untuk MT keseringan dibuka untuk bagian agronomi, administrasi, teknik, dan pabrik. Catat ya sekali lagi, agronomi, administrasi, teknik, dan pabrik atau MIL. Kadang ada juga sih tambahan misal untuk bidang audit, riset, HRD, humas, tapi kebutuhannya tidak terlalu banyak adik-adik. Dan mengenai persyaratannya, selain sesuai dengan jurusan yang diminta, juga mensyaratkan IPK adik-adik. Kalau adik-adik lulusan perguruan tinggi negeri, cukup dengan IPK 2,75 saja. Tapi kalau adik-adik lulusan perguruan tinggi swasta, maka adik-adik harus mengantongi IPK minimal 3,00. Gampang kan? Adik-adik bisa mendaftar dengan menggunakan SKL atau surat tanda kelulusan sebelum ijazah diterima ya. Selain nilai, fisik dan kesehatan adik-adik juga menjadi syarat. Tentunya adik-adik harus sehat, tidak pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik, tidak mengidap penyakit kambuhan, misalnya seperti asma dan lain-lain. Dan juga tidak boleh buta warna loh adik-adik. Tinggi badan dan berat badan juga menjadi penilaian ya adik-adik. Semua berkas dan persyaratan udah terpenuhi sesuai yang disyaratkan perusahaan. Maka adik-adik dinyatakan lulus secara administrasi. Yeay, siap lanjut ke tahap berikutnya. Adik-adik akan dihubungi via email, mungkin aja via WA, ya atau ditelepon langsung oleh rekruternya yang menyatakan selamat buat adik-adik telah lulus pada tahap administrasi dan akan mengikuti ujian tertulis secara online. Gak usah pusing deh dengan ujian tertulisnya, hanya tes pengetahuan umum saja kok. Ketika adik-adik selesai ujian, maka nilai adik-adik akan langsung terlihat. Adik-adik bisa membandingkan dengan standarnya. Apakah kira-kira adik-adik lulus atau tidak? Jangan sedih ya kalau nggak lulus, apalagi galau. Belajar lagi, coba lagi, dan tetap semangat. Kemudian, tahapan selanjutnya ketika adik-adik telah dinyatakan lulus ujian tertulis, maka adik-adik akan diundang untuk interview. Di mana? Nggak usah kaget adik-adik, interviewnya di rumah aja kok, kan lagi pandemi. Dengan kondisi pandemik saat ini, interviewnya cukup via Zoom meeting atau Google Meet. Ada juga sih yang video call, kayak video call sama doi. Sewaktu interview yang pertama kali dilihat adalah ya tampilan adik-adik, berpenampilanlah yang menarik ya. Tapi jangan norak, pokoknya yang cakep. Oh iya, jangan lupa adik-adik standby pada signal yang bagus biar proses interviewnya berjalan lancar, jangan macet kayak jalanan di Jakarta. Jawab pertanyaan interviewer dengan jujur, tata kalimat dengan rapi, biar mudah dipahami, dan berbicaralah dengan sopan dengan intonasi yang lantang. Jangan asal ngomong, berbicara harus punya dasar dan logis ya adik-adik, santai aja, kayak di pantai. Semoga interviewer tertarik dan terkesan dengan adik-adik. Semangat! Selanjutnya apa kak? Jika tahap interview adik-adik dinyatakan lolos, maka adik-adik akan memasuki tahap akhir yaitu medical check-up. Adik-adik akan diberikan semacam surat rekomendasi ke rumah sakit atau klinik yang terdekat dengan tempat tinggal adik-adik. Pihak perusahaan biasanya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit atau klinik tersebut. Sebagai persiapan, adik-adik akan disarankan puasa sebelum melakukan tes. Adik-adik harus ikuti ya biar hasilnya tidak aneh-aneh. Semoga selalu sehat.
Setelah itu, tibalah saatnya penandatanganan kontrak. Sebelum adik-adik diberangkatkan ke lokasi tujuan, adik-adik harus baca dengan baik ya, kalimat demi kalimat, pasal demi pasal sebelum ditandatangani. Kontrak akan ditandatangani pihak manajemen perusahaan dan adik-adik selaku pekerja. Biasanya bunyinya menyatakan hak dan kewajiban perusahaan terhadap adik-adik dan hak dan kewajiban adik-adik terhadap perusahaan. Pokoknya nyenengin deh. Tapi tetap teliti dalam membacanya. Kalau ada yang tidak dimengerti, coba adik tanyakan. Adik-adik akan diberangkatkan ke lokasi tujuan dengan transportasi dan akomodasi ditanggung seluruhnya oleh pihak perusahaan. Don't worry ya. Setelah proses penandatanganan kontrak, biasanya ada beberapa hal yang harus adik-adik siapkan loh. Salah satunya pakaian putih-putih, bukan kain kafan loh ya. Mulai dari topi, kemeja, celana, kaos kaki, dan sepatu. Kecuali ikat pinggangnya yang warna hitam ya, dan kerudung putih bagi wanita muslim. Yang kedua, kemeja putih panjang tangan, celana hitam, dan kerudung hitam bagi wanita muslim. Yang ketiga, peples tempat minum di pinggang dan tempat makan ya. Yang keempat, kebutuhan obat-obatan pribadi adik-adik serta barang-barang keperluan pribadi adik-adik, jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Tapi kalau kucing pribadi ditinggal aja ya di rumah. Oke adik-adik, kakak rasa cukup dulu ya pengenalan manajemen trainee di perkebunan kelapa sawit sebagai tahap awal ini di session pertama ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di session berikutnya. Bye-bye.